Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siapa di sini yang nyeri sendi ataupun yang mengalami gejala asam urat ya? Memang jika kalian mengalami gejala asam urat itu sangat mengganggu mulai dari aktivitas sehari-hari ya ataupun hanya sekedar berjalan ya. Jadi memang sangat mengganggu sekali, sangat nyeri pastinya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya asam urat ya. Salah satunya faktor makanan. Jadi makanan ini sangat berperan terhadap serangan asam urat itu kambuh. Nah, jadi pada video ini akan saya bahas makanan yang harus dihindari oleh penderita asam urat ataupun pantangan makan yang harus dihindari oleh penderita asam urat. Singkatnya saja, mengapa asam urat itu bisa timbul ataupun gejala asam urat itu timbul? Karena kadar asam urat itu tidak normal ataupun tinggi di dalam darah, sehingga menimbulkan gejala ataupun penumpukan kristal-kristal di persendian ya, sehingga menyebabkan serangan asam urat. Kalau seandainya kadar asam uratnya normal, itu tidak akan menimbulkan gejala ya. Berikut beberapa pantangan untuk asam urat yang harus kalian hindari ya. Yang pertama itu daging ya. Jadi memang daging merah, mulai dari daging sapi ya, kambing, kemudian juga domba, daging babi ataupun daging kerbau itu memang harus dihindari. Begitu juga sebagian daging putih ya, mulai dari burung puyuh, kelinci, kalkun ya, entok, itu juga merupakan pantangan yang harus dihindari oleh penderita asam urat. Tetapi bukan harus dihindari sama sekali ataupun tidak boleh sama sekali dikonsumsi. Boleh kalian konsumsi tapi jumlahnya yang sedikit ya. Kalau sedikit itu tidak apa-apa. Bukan berarti harus dihindari total ya. Tapi kalau memang sedang serangan asam urat, sebagusnya ya dihindari. Apalagi kalau kalian seandainya mengkonsumsi daging olahan ya, ini juga tidak boleh ya. Mulai dari kornet ya, kemudian sosis, nuggets, ya pokoknya jenis daging olahan apapun itu jenisnya yang dijual di pasaran itu tidak boleh. Karena apa? Kebanyakan daging olahan itu pasti lemak jenuhnya tinggi, kemudian juga tinggi garam ya. Ini bisa mempengaruhi fungsi ginjal dalam proses pembuangan racun-racun di dalam tubuh, dan juga termasuk proses pembuangan asam urat di dalam tubuh itu juga pasti akan terganggu. Yang kedua itu jeroan ya. Jadi memang jeroan ini maupun jeroan mulai dari sapi, ayam, kambing ataupun apapun itu yang namanya jeroan ya. Misalkan hati ya, otak, jantung, paru ya, limpa, usus. Nah, itu memang tidak boleh dikonsumsi karena bisa memicu serangan asam urat itu timbul ya. Ataupun kadar asam urat kalian bisa tinggi mendadak ya kalau memang ada riwayat penyakit asam urat. Untuk orang yang sehat pun sebenarnya konsumsi jeroan ini sebaiknya itu dihindari ataupun dibatasi ya. Karena kita lihat di luar negeri sana saja ya, itu jeroan itu jarang sekali kita lihat orang-orang Eropa itu mengkonsumsi makanan yang jeroan. Nah, jadi bisa kita ambil contoh untuk pola hidup sehat mereka ya, supaya tidak mengkonsumsi jeroan. Jadi jangan bandel ya, banyakkan orang yang sedang sakit ketika diberikan nasihat ya ataupun edukasi, jangan makan jeroan Pak ya, nanti bisa kena serangan asam uratnya lagi. Oh ya, mereka pasti akan nurut ya, pasti tidak akan berani makan lagi ya. Tapi ketika sudah sehat, nah mereka pasti akan curi-curi ataupun ya melupakanlah edukasi yang sudah diberikan tadi, karena ya mereka merasa badannya sudah bugar ya, sudah sehat, tidak ada nyeri sendi lagi, sehingga ya makannya jadi sembarangan lagi. Jadi sudah jelas ya, jeroan termasuk pantangan, sangat pantangan ya untuk penderita asam urat. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi, jangan bandel ataupun masih protes, oh tidak apa-apa mau konsumsi jeroan ini ya, tunggu saja tanggal mainnya ya, kalau asam uratnya bakal kambuh. Yang ketiga itu minuman manis kemasan ya. Memang minuman manis kemasan ini tidak mengandung purin ya ataupun tinggi purin, tapi dia mengandung fruktosa. Nanti tubuh kalian akan memecah fruktosa dan menghasilkan purin. Nah, makanya ini tidak boleh mengkonsumsi minuman manis kemasan kalau kalian penderita asam urat. Nah, kemudian juga gini, Dok, kalau seandainya minuman manis kemasan tidak boleh, kalau minuman bersoda gimana? Ini juga tidak boleh ya, minuman manis kemasan saja tidak boleh, apalagi minuman bersoda manis lagi ya. Ini juga tidak boleh. Jadi memang harus dihindari, harus ya di stop kalau memang hobi mengkonsumsi minuman bersoda, minuman manis kemasan mulai dari sekarang ya. Yang keempat itu seafood ya ataupun makanan laut ya. Jadi makanan laut yang harus kalian hindari mulai dari ikan teri, ikan sarden, kemudian ikan makarel, kerang, lobster, kepiting, dan udang. Nah, itu merupakan makanan yang memang tinggi purin ya. Kalau kalian makan makanan tersebut, itu otomatis serangan asam urat bisa timbul kapan saja. Menurut penelitian, orang yang
konsumsi makanan tinggi purin tadi, yang seafood tadi, dengan orang yang makanan biasa yang tidak tinggi purin itu lebih cenderung beresiko kambuhan asam uratnya itu lebih tinggi orang yang mengkonsumsi makanan tinggi purin ya. Walaupun begitu, tenang ya, tidak semua makanan laut harus kalian hindari. Kalian masih bisa mengkonsumsi ikan salmon ya, karena ikan salmon ini tidak tinggi purin ya. Kemudian juga jangan lupa mencampurkan sayuran ya, misalnya brokoli, kemudian juga bisa perasan lemon ya. Perasan lemon ini menetralkan asam urat, sedangkan brokoli ini sayuran yang rendah purin. Jadi bisa kalian kombinasikan, bisa dibuat menjadi kebiasaan sehari-hari ya, untuk menstabilkan asam urat. Yang kelima itu alkohol ya. Jadi tidak panjang lebar penjelasan alkohol ini. Intinya alkohol ini bisa menyebabkan asam urat kalian naik ya, tinggi ya. Walaupun kalian tidak memiliki asam urat, sebaiknya hindari minuman ini karena sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Yang keenam itu makanan berlemak ya. Jadi makanan berlemak ini bisa menyebabkan kadar asam urat itu tinggi ya. Nah, kenapa dok makanan berlemak ini dilarang? Nah, kalau kalian mengkonsumsi makanan berlemak, kemudian berat badan kalian naik, kalian menjadi obesitas, tubuh kita akan memproduksi insulin lebih banyak. Nah, kalau kadar insulin lebih banyak di dalam tubuh, nah ini akan mengganggu proses ataupun kinerja ginjal menjadi tidak optimal ya. Nah, kalau kinerja ginjal menjadi tidak optimal, pembuangan asam urat pasti terganggu juga. Nah, kalau pembuangan asam urat terganggu, pasti meningkatkan resiko untuk penumpukan kristal-kristal asam urat ya. Kemudian juga penumpukannya nanti bisa menumpuk di sendi tentunya ya. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya asam urat ataupun serangan asam urat. Intinya, semakin besar tubuh Anda, semakin berat badan Anda, ini akan semakin sulit tubuh Anda untuk membuang asam urat. Nah, cara gampangnya seperti itu ya. Dok, kalau semuanya tidak boleh, jadi harus makan apa? Nah, ya memang bukan semuanya tidak boleh ya. Jadi memang harus ada pantangan yang memang tidak boleh dimakan, ada juga yang makanan yang boleh dimakan. Jadi bukan tidak boleh sama sekali. Jadi ini akan kita bahas, tadi sudah kita bahas pantangan yang tidak boleh memang dimakan, dan ini makanan yang boleh dimakan ya. Tapi memang tidak boleh berlebihan juga ya. Jadi intinya itu sedang-sedang saja. Walaupun ada banyak pantangan, tetap ada variasi makanan yang masih bisa kita konsumsi ya. Makanan sehat tentunya. Nah, jadi para ahli mengatakan untuk menghindari penyakit asam urat ataupun serangan asam urat ini, kita hanya perlu menjaga pola makan dengan catatan ini menghindari makanan yang menyebabkan terjadinya asam urat ataupun makanan tinggi purin. Nah, berikut ini makanan yang masih boleh kita konsumsi ya, tapi jumlahnya tidak boleh banyak ataupun tidak berlebihan ya. Yang pertama itu makanan laut ya, ataupun seafood. Itu bisa konsumsi ikan salmon, ikan bandeng, ikan bawal, kemudian belut. Yang kedua itu produk olahan kacang kedelai ya, mulai dari tahu, tempe, kemudian susu kacang kedelai sendiri ya, kecap, dan juga misalnya tauco. Nah, ini masih bisa dikonsumsi. Yang ketiga itu daging unggas, itu ayam dan bebek, ini masih bisa dikonsumsi juga ya. Yang keempat itu produk olahan gandum ya, mulai dari roti gandum ya, kemudian oatmeal ya, ataupun sereal yang dari gandum ya, pokoknya bahan olahan dari gandum ini masih bisa dikonsumsi. Yang kelima itu kacang-kacangan ya, misalnya kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, toge ya. Nah, kemudian juga misalnya melinjo, kacang melinjo, nah ini juga masih bisa dikonsumsi. Yang keenam itu sumber lemak jenuh ya, mulai dari susu ya, produk olahan susu, keju, mentega, kue, ini masih bisa dikonsumsi ya. Nah, tadi sudah saya bahas makanan apa saja yang tidak boleh ataupun yang harus dihindari, dan makanan yang masih bisa kalian konsumsi ya. Nah, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga video-video yang saya berikan selalu menginspirasi kita semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, amin. Salam sehat, sampai jumpa.